Halo, dalam kesempatan kali ini kita akan coba bahas basic command line interface ya, atau dasar dari command line. Ini dibutuhkan untuk pengetahuan tentang Linux ya, pengetahuan dasar. Oh iya, ini kalian bisa lihat slide-nya Commits ya. Ini satu komunitas tech yang ada di Jambi, jadi teman-teman yang mau join nanti bisa ikutan join ya. Untuk gimana-gimananya tonton sampai habis ya. Oke, kita akan coba langsung saja mulai. Yang pertama itu command line interface. Oke, kita coba cari tahu dulu apa sih itu command line interface. Nah, command line interface itu sendiri adalah media untuk interaksi dengan sistem ya, dan default path atau alamat bawaan dari command line interface itu adalah home directory. Contohnya kalau di Mac OS yaitu /users/username-nya ya. Nanti kita coba biar lebih tahu. Dan terminal adalah program yang digunakan untuk mengakses command line interface tadi ya. Ini ada di Linux, ada di FreeBSD, ada di Mac OS X ya. Ada di berbagai macam operasi. Mungkin kalau di Windows namanya PowerShell ya, atau CMD. Oke. Untuk sekarang sih udah ada GUI ya, atau Graphical Unit Interface, User Interface, sorry. Di sini kita bisa lihat sebelah kiri ada Windows, sebelah kanan ada ya Linux gitu kan. Oke. Kita coba tes nih basic command line yang pertama. Ada PWD, yaitu melihat posisi kita ada di mana, atau path ada di mana. Command yang kedua yaitu ls, menampilkan list folder file yang ada. Yang kedua yaitu dengan option A, option L, dan option lainnya. Oh iya, dalam catatan di sini command line memiliki option ya, yang bisa digunakan, ditandai simbol strip atau kurang setelah command line-nya dan diikuti oleh option yang dikehendaki. Oke, kita coba. Oh ya, untuk teman-teman yang memakai Linux Debian berbasis Debian seperti Ubuntu atau Linux Mint, kalian bisa buka terminal atau shortcutnya itu Ctrl-Alt-T di keyboard ya. Oke, kita coba buka. Sekarang kita coba praktekkan. Yang dimaksudkan oleh saya tadi, default directory dari terminal ini adalah home directory. Kita coba cek dengan PWD ya. Jadi coba kita lihat. Melihat posisi kita ada di mana. PWD atau print working directory. Ini belum saya rubah-rubah ya. Nah, ini adalah default path yang ada di Linux saya atau di Linux Mint saya, di /home/aldi. Oke. Sekarang coba kita lihat deh apa aja sih yang ada di directory ini. Coba kita ls ya. Oh, ada ini. Desktop, dokumen, download, musik, picture, public, template, dan lain-lainnya ya. Nah, dengan option A kita bisa menampilkan hidden file. Coba kita lihat, ada nggak ya hidden file-nya? Oh, ada nih. Ada yang titik-titik, awal titik-titik. Ini kan biasanya dia jadi hidden file nih. Kayak gitu. Ya, oke. Selanjutnya option yang ketiga yang bisa kita coba yaitu L. Nih. Nah, dengan L ini bisa menampilkan info lebih detail dan tentunya dengan lebih terurut ya, seperti permissionnya, ownernya siapa, ini tanggalnya, size-nya, terus file dan folder name-nya apa ya. Nah, sedangkan dengan kita bisa mengkombinasikan option-option yang ada biar memperoleh hasil yang lebih maksimal. Contohnya seperti yang di slide ya. ls dengan option L, H, A, F misalnya. Tuh. Jadi option H ini menampilkan info yang lebih mudah dibaca oleh manusia. Seperti ini 4K, berarti 4 KB ya. Kalau ini kan kita nggak tahu nih berapa nih, 4096 ya kan.
Nah, terus dia bisa nandain mana yang folder, mana yang file. Kalau ada folder dia kasih slash gini, kayak gitu. Oke. Oh ya teman-teman, mungkin ada tips lagi nih. Misalnya kita ls ini kan dari command line-nya list nih, kita bisa coba ls strip help untuk nampilin opsi-opsi apa aja yang ada. Nih kayak gini nih, tuh ya kan. Oke, mantap. Untuk selanjutnya yaitu kita coba lihat slide-nya lagi. Oke, basic command line yang kedua. Nah, kita langsung saja coba ya. Yang pertama, mkdir. Ini untuk membuat directory atau nama atau folder ya. Terus nanti ada cd atau change directory atau pindah folder. Selanjutnya clear. Nah, terus ini hanya untuk membersihkan tampilan yang ada di terminal ya, nggak ngapa-ngapain selain itu. Terus yaitu touch, ya ini membuat file. Kita coba langsung contohin ya. Kita balik ke terminal kita tadi, kita kecilin dikit aja ya. Nah, kita coba langsung deh clear. Hilang kan ya komen-komen sebelumnya. Ini hanya untuk membersihkan tampilan di layar. Oke. Sekarang kita coba nih cd. Oke. Tadi kita udah coba nih lihat direktorinya apa aja, ls ya. Oke. Tuh ada beberapa folder nih. Kalau biru ini folder ya. Kalau di Linux min. Kalau nggak pasti kita ls min f. Ingat tadi min f apa? Ini nandain kalau dia folder atau bukan. Oke, kita ketikkan command lainnya cd change directory spasi nama folder yang mau kita pindahkan, misalnya ke docu. Nah, dalam Linux ada yang namanya autocomplete, jadi kita hanya menyerupai aja ya, nggak perlu complete, tapi kita tab. Nah, kalau banyak dia nggak akan langsung munculin, kita tab berkali-kali dulu, 2 kali deh. Nah, dia akan munculin karena ini ada 2, bisa dokumen, bisa download, jadi dia munculin 2 dalam 2 kali ketik tab ya. Oke, kita mau ke dokumen misalnya doc aja nih, kita ketik terus kita tab, dia akan autocomplete ya. Nah, selanjutnya kita enter. Sekarang kita udah ada di /dokumen, artinya kita udah di folder dokumen. Sekarang kita mau balik nih ke directory sebelumnya. Oh bisa. Nah, kita contoh aja ya, cd titik. Nah, titik 2 ini artinya kita balik ke folder satu tingkat sebelumnya. Oke, coba. Nah, kita ada kembalikan ya ke sini, ke home kita ya, ke default directory dari Linux kita. Oke, kalau kita mau ke root misalnya cd garis miring, kalau di Linux garis miring itu namanya root ya. Nah, kita udah di root nih ya. Apa aja sih? ls banyak tuh. Ada, kita nggak usah ke situ, kita langsung aja ya cd. Ingat tadi tanda ini merepresentasikan home, jadi kita ketik itu terus kita slash lagi, berarti kita udah di home. Terus di home ada apa aja tadi? Di home nih ada ini kan. Nah, ini ada dokumen, desktop, download. Kita coba ke dokumen doc aja, inget tuh, kita tab, muncul dia, enter, kita udah ada di komen lagi ya. Sekarang kita coba buat folder baru. Oke, mkdir nama foldernya ya, folder baru 1, enter. Sekarang kita ls nih, ada nggak? Nah, udah ada nih folder baru 1. Coba kita pastiin di GUI-nya ya, ada nggak dia? Dokumen. Nah, ini ada nih, kita udah buat nih folder baru 1. Oke, berhasil ya. Kita balik ke sini. Kita mau ke folder baru tadi. Kita pakai komen apa? cd. Oke, benar. Jadi folder, kita tab lagi aja karena dia ada autocomplete. Kita enter. Tuh, kosong kan ya, masih kosongan. Kita coba buat satu file baru ya. Jadi touch command line-nya, terus misalnya ya test.txt, kita mau buat file txt ya, extensionnya txt berarti namanya test ya.
Kita enter aja nih, kita awas lagi. Nah, udah nih terbuat satu. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, saya akan bahas sedikit tentang default text editor yang ada di Debian base Linux ya. Biasanya ada Nano dan Vim. Oke. Saya sendiri sih biasanya menggunakan Nano karena kemudahannya, dan Vim kalau mau mengenkripsi teks ya. Itu aja sih bedanya. Kita coba buka ya. Nano. Ingat nama text editornya, terus nama filenya. Kita tap lagi. Jangan ada tuh. Oke. Enter. Nah, ini tampilan dari Nano ya. Ini saya buat di Nano. Enter ya. Maksud saya kita save. Kalau di Nano itu save-nya Ctrl X kalau nggak salah. Oh ya. Nih katanya save modified by buffer. Yes. Namanya apa? Ya udah sama aja. Enter. Kita buka pakai Vim ya. Ya, text editornya Vim, terus kita buka pakai tes. Oke. Oh, saya belum install. Harusnya ini default, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa coba sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, di Vim ini ada satu yang berbeda ya. Misalnya kita harus ketikkan .2 wiki untuk exit dan save, atau .2 key A tanda suruh itu kalau mau keluar tanpa meng-save apapun ya. Oke, untuk cheat sheet-nya ya bisa teman-teman cari di internet, banyak kok. Oke, selanjutnya ada basic command line tentang ini ya, yang ketiga, yaitu ada cat. Ini melihat apa yang ada di dalam file, nggak scrollable sih, cuman ini artinya dari concatenate ya, artinya menggabungkan. Oke, nah untuk class sendiri sama seperti cat, cuman ini bisa di scroll dan tekan Q untuk exit ya. Oke, kalau clear ini yang untuk mengecek terminal. Oh ya, tadi udah ada ya. Oke, touch juga. Ini cukup penting sih, MV atau CP, memindahkan atau mengcopy dan atau merename file. Jadi di Linux itu nggak ada yang namanya, atau command line deh, command line untuk rename file nggak ada. Jadi kita misalnya copy ya, atau pindahkan dulu suatu file, terus kita bikin nama file baru, itu bisa jadi rename ya. Oke, kita coba aja ya. Oke, kita udah buat tadi ya, tuh tas.txt. Kita coba cat, terus filenya, tuh ini ada kan keluar nih. Terus kita coba keluarin aja dulu. Oke, kita coba class, terus nama teksnya. Tuh lihat nih, ini kan bisa di scroll ya, lihat nih bedanya ya. Oke, tekan Q untuk exit ya. Q. Oke, mantap. Nah, sekarang kita mau mindahin nih ya, mindahin ke mana, misalnya ke folder. Kita coba pindah satu folder di atas dulu ya. Kita buat folder baru, mkdir folder baru 2. Oke, kita balik lagi ke folder baru 1 tadi ya. Nah, sekarang kita ls lagi. Ini ada file ini ya, coba kita copy dulu nih. Komennya apa? cp atau copy ya. Nama filenya apa? test.txt. Nah, defaultnya, ingat default path directory kita apa? Home. Jadi, atau kalau dari tempat kita sekarang deh, dari sekarang kan kita ada di folder 1 di dokumen, ada di slash dokumen, ada di home slash dokumen slash folder baru 1. Jadi kalau kita mau copy ke tempat lain, kita bisa gunakan slash
tanda ini, terus slash, terus dokumen, terus folder baru 2 misalnya ya. Nah, di tab aja, jangan ketik manual, kena lama. Oke, kita enter. Harusnya sudah ada di folder baru 2 ya. Coba kita ke folder baru 2 ya, kita lihat tuh udah ada ya, atas settingnya kita ada di folder baru 2. Oke, mantap. Sekarang coba kita rename ya. Ingat, di Linux nggak ada ya command line untuk rename. Jadi kita bisa apa namanya nih, mv atau move, nama filenya apa, test. Jadi ingat, dia move, jadi yang lama dihilangkan, dia ada yang baru doang ya, sama aja dengan rename kan. Test rename.txt. Oke, enter. Coba kita bahas lagi. Nah, ini udah ke rename kan ya. Oke, mantap. Coba kita cat lagi. Nah, ini masih sama nggak sih filenya? Oke, masih sama dengan yang tadi ya. Mantap. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, basic command line keempat. Oke. Nah, ada yang namanya rem atau remove untuk menghapus file, udah jelas. Selanjutnya yaitu rm dengan option min r dan min f. Artinya min r ini adalah rekursif, jadi dia akan menghapus semua subfolder dan subfile yang ada di dalam folder utama. Dan min f ini artinya force, mendelete secara paksa. Dengan gunakan command ini kalau nggak diperlukan banget ya. Oke, selanjutnya yaitu which, untuk mencari lokasi path aplikasi yang dicari ya. Kita langsung contoh aja nanti. Terus selanjutnya yaitu history, menampilkan sekitar 500 command line terakhir yang sudah kita gunakan. Oke, kita coba praktek langsung aja. Gini deh, kita coba hapus ya. rm, terus hapus ini. rm, terus nama filenya. Oke, enter. Coba kita hapus lagi. Tuh, udah nggak ada kan? Oke, kita untuk percobaan kita buat file baru ya. Oke, kita balik ke dokumen. Kita mau coba hapus nih folder baru beserta filenya. Ingat, rm min r rekursif dan f. Biasanya saya sih kalau mau hapus subfolder itu saya udah hapus doang gitu kan, jadi saya pakai option F. Tapi ini sangat tidak dianjurkan ya. Nama foldernya berarti folder baru 2. Oke, kita tab lagi. Ingat ya, tuh kalau folder dia ada slashnya di belakang ya. Enter. Coba kita ls lagi. Tuh, udah nggak ada lagi kan folder baru 2-nya, karena udah kita hapus. Oke. Selanjutnya history. Kita coba ketikkan apa yang muncul. Loh, ini adalah sejarah atau sejarah ya. History dari command line yang pernah kita ketikkan. Oke. Selanjutnya yaitu, oh iya, di Linux sangat penting yang namanya user privilege atau hak akses dari user yang dimiliki oleh sistem Linux. Bisa banyak user, dan tentunya ini untuk keamanan Linux itu sendiri. Teman-teman pernah dengar kan Linux itu kebal virus atau apa? Sebenarnya sih itu karena ya Linux sendiri memiliki mekanisme user yang cukup ribet sebenarnya. Jadi nggak semua user bisa menginstal apapun gitu kan, dibandingin dengan mungkin ya OS lain. Mungkin karena OS lain bisa double klik install, udah keinstall semua gitu ya. Mungkin salah satu pemikirannya ada dari situ menurut saya. Oke. Nah, berkaitan dengan hak akses tadi, ada yang namanya command sudo atau super user do ya. Artinya kita menyuruh super user atau admin atau user yang memiliki hak akses ke inti sistem atau root ya. Oke, kita coba ya. Sudo apt update. Nanti kita bahas apt ini apa, terus update ini apa. Update sini ya perintah untuk
ini ya, si apt ini tadi ya, dan kita menggunakannya dengan hak akses dari user root. Oke, kita coba ya, enter password saya. Oh ya, mungkin di beberapa Linux lain itu bintang-bintangnya nggak muncul ya, jadi jangan heran. Jadi langsung masukin aja passwordnya terus enter ya. Ini dia cuman mengupdate repositorinya ya, repositori dari Linux. Oke. Coba kita lakukan dengan tanpa sudo, bisa nggak? Oh, bisa. Yang nggak bisa itu kita melakukan upgrade atau penginstalan terhadap sistem. Jadi tetap butuh hak akses dari admin atau user root dengan sudo tadi untuk melakukan install. Kalau ini kan dia cuma mengupdate repositori yang ada aja. Repositori itu apa? Repositori itu sumber software. Ibaratkan seperti Google Play Store di HP Android kalian masing-masing ya. Oke, kita coba clear dulu. Kita coba lagi command line selanjutnya itu apa, yaitu fconfig ya. Fconfig apa sih? Config ini untuk melihat properties network yang digunakan. Contohnya sih IP address ya. Kayak gini nih, misalnya di di WiFi ya. Sekarang saya pakai WiFi, jadi di WL ini kita coba nih, lihat nih, ini IP saya segini nih, IP yang saya dapatkan oleh ISP saya. Oke. Ini IP yang saya dapatkan oleh ISP saya ya, Dynamic, dan ini IP yang saya dapatkan untuk terhubung ke router saya. Oke, selanjutnya kita clear aja ya. Ping ini untuk mengtes koneksi ke tempat lain atau komputer lain. Jadi kita coba nih, ping ini protokol internet ya. Mungkin teman-teman bisa searching lebih dalam tentang apa itu ping. Google.com. Oh, ada balasan dari Google, berarti kita ya terhubung internet gitu kan. Jadi ini kita stop aja, Ctrl C untuk menstopnya. Oh ya, ada satu lagi nih, misalnya kayak uname min a, ini artinya menampilkan informasi tentang sistem yang ada gitu. Sekarang kayak ini ada nama username-nya, terus ada nama sistem operasinya, kernelnya, segala macam, jamnya, arsitekturnya berapa bit ya. Oke. Oh ya, ada satu lagi yang bisa digunakan, yaitu top. Ini untuk melihat statistik RAM, CPU, dan lain-lainnya. Kita Ctrl C ya untuk stopinnya. Ada satu lagi yang bisa kita ketikkan, yaitu httop. Ini lebih baik ya tampilannya. Mungkin teman-teman perlu install dulu sih kalau nggak ada di distribusi Linuxnya. Oke, sini teman-teman bisa lihat nih, lebih banyak kan, lebih bagus tampilannya. Ctrl C sama untuk nyetopinnya. Kita coba lanjut ya. Oke. Ada namanya Package Manager. Ini adalah tools untuk membantu mengelola software, seperti mendownload dan menginstal. Contohnya ya tadi apt. Di basis Debian ada yang namanya Package Manager apt, Application Package Tools, untuk membantu kita mendownload dan menginstal software. Seperti ini tadi, sudo apt update. Jadi dia membantu kita untuk mengupdate repository kita. Terus nanti kita sudo apt install vim. Apt install vim misalnya. Dia akan membantu mendownload dan menginstal vim ini tadi. Tekan saja. Nah, jadi dia akan download di repositorinya. Gitu. Apalagi? Oh, ini kita udah coba duluan tadi ya. Oh iya, repository itu itu berpengaruh banget terhadap kelengkapan si package manager tadi dari distro Linux masing-masing yang digunakan. Jadi misalnya di distro Linux yang ini si A dia nggak ada, di B ada, tapi jarang sih sekarang kayak gitu, karena semua repo sih sekarang udah pada update ya. Oke. Oh, ini udah selesai nih. Coba kita buka vim lagi. Vim.
Nah ini udah ada nih, ya udah kita exit aja. Ingat ya, titik 2 key seru itu tanpa di save. Oke, mantap. Oh iya, kita coba ya apt upgrade tanpa sudo. Ingat nggak tadi kenapa? Yes. Harusnya nanti di error karena dia nggak bisa nulis ke sistemnya karena nggak dikasih hak akses root. Aduh, lama lagi dia download. Yaudah, kita tungguin aja deh. Selanjutnya apa ya? Oh, udah habis. Jadi mungkin itu aja dari saya. Ini memang benar-benar dasar untuk pemula. Ya saya juga sendiri masih belajar, jadi saya cuma ingin membagikan apa yang saya pelajari. Linux sendiri atau command line ini sangat berguna untuk teman-teman yang mau belajar ngoding atau yang mungkin jadi sistem administrator, karena rata-rata kita menggunakan Linux karena Linux ini aman dan reliable. 2 poin ini tadi menjadi poin utama dari Linux ya. Dan open source tentu saja selalu up to date. Coba kita lihat udah selesai belum? Ya ampun, masih download dia. Oh ya, untuk teman-teman yang mau join commits atau ya komunitas tech yang ada di Jambi, teman-teman bisa lihat di websitenya, yaitu di commitscigenjai.github.io. Alamatnya tuh ya nggak ada ya, masih belum ada. Yang pastinya tuh ada di kota Jambi ya. Mungkin kita mau coba tunggu ini aja dulu ya. Contohnya gini deh, misalnya kayak Laravel nih, framework Laravel. Jadi Laravel itu kan banyak berhubungan dengan command line nanti untuk menggunakan artisannya ya, seperti PHP artisan, create controller, make controller dan sebagainya. Terus kalau di JavaScript ada Node.js, kita menggunakan command line untuk install package menggunakan npm atau yarn gitu kan. Dan banyak lagi yang bisa dilakukan di command line, seperti kita mau remote server, kita menggunakan command line. Kenapa? Karena kalau kita install GUI pasti menggunakan resource yang cukup banyak dan itu membuat mahal resource yang digunakan. Aduh, sepertinya koneksi saya bermasalah. Harusnya errornya ini error karena nggak ada permissionnya ya, tapi nanti sajalah, dan teman-teman bisa coba sendiri perbedaannya apa. Oke. Mungkin teman-teman bisa langsung coba. Terima kasih sebelumnya telah menonton, dan like, subscribe, atau kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Terima kasih telah menonton.